Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Muhammad Rafi Ar-Rahman dengan NIM 2203834. Di sini saya akan menjelaskan tentang sensor pada engine kendaraan. Di sini ada 10 tips sensor. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu sensor terlebih dahulu. Sensor adalah komponen dari sistem yang memberikan input yang memungkinkan komputer ECU untuk melakukan operasi yang membuat sistem berfungsi dengan benar. Dalam hal sensor kendaraan, biasanya berupa tegangan yang direpresentasikan oleh kode di komputer prosesor. Jika tegangan ini salah, prosesor kemungkinan akan menganggapnya sebagai input yang tidak valid dan mencatat kesalahan. Yang pertama ada Mass Airflow MAF. Sensor MAF digunakan pada engine dengan injeksi bahan bakar elektronik multiport. Hal ini karena jumlah bahan bakar yang disalurkan oleh sistem EFI dikendalikan oleh komputer modul kontrol powertrain atau PCM yang menyalakan dan mematikan injektor bahan bakar. Yang kedua yaitu Crankshaft Position Sensor. Komponen yang digunakan pada motor pembakaran internal untuk memantau posisi atau kecepatan rotasi poros engkom. Informasi ini digunakan oleh sistem manajemen motor untuk mengendalikan pengaturan waktu sistem pengapian dan parameter motor lainnya. Ketiga yaitu MAP. Sensor MAP tidak digunakan untuk mengukur tekanan manifold secara langsung, melainkan mengukur pergeseran diafragma yang terdefleksi oleh tekanan manifold. Sensor MAS memberi informasi kepada komputer tentang seberapa banyak udara yang masuk ke mesin melewati plat throttle. Input ini, bersama dengan informasi dari sensor mesin lainnya, memungkinkan komputer untuk menghitung berapa banyak bahan bakar yang dibutuhkan. Komputer kemudian meningkatkan atau mengurangi durasi injektor waktu nyala untuk memberikan rasio udara dan bahan bakar yang tepat. Yang keempat adalah TPS, komponen yang berfungsi untuk mengatur dan menyeimbangkan bahan bakar dan emisi pada engine kendaraan. ICT memberikan informasi kepada ECU mengenai temperatur yang ada pada engine. Kemudian ECU melakukan alterations fueling pada keadaan cold start dan warm up enrichment. Sekarang saya akan bahas tentang aktuator. Aktuator adalah perangkat seperti injektor bahan bakar, koil pengapian, modulasi ABS, DLN, yang dioperasikan oleh output dari ECM. Aktuator biasanya bergantung pada salah satu dari dua perangkat listrik untuk operasinya. Mereka dioperasikan oleh solenoid atau oleh motor listrik. Aktuator yang dioperasikan oleh solenoid biasanya dikendalikan dengan salah satu dari dua karm. Salah satunya adalah metode siklus tugas, di mana solenoid dinyalakan untuk persentase waktu yang tersedia. Misalnya 20% atau 80%. Pertama ada katup solenoid. Injektor bahan bakar pada dasarnya adalah katup yang dioperasikan oleh solenoid. Katup ini membuka atau menutup untuk memungkinkan atau memblokir aliran bahan bakar ke engine. Dengan demikian, aliran bahan bakar diblokir dari mengalir dari ruang bahan bakar bertekanan ke dalam lubang. Ketika arus mengalir melalui kumparan solenoid, elemen yang dapat bergerak akan beralih ke atas, lubang akan terbuka, dan bahan bakar di bawah tekanan disemprotkan melalui lubang. Kedua yaitu fuel injector signal. Tegangan kontrol yang mengoperasikan injektor bahan bakar adalah sinyal biner. Terakhir ada agar valve actuator. Exhaust gas recirculation EGR digunakan untuk mengurangi emisi NOx. Jumlah EGR diatur oleh pengontrol engine. Ketika jumlah EGR yang tepat telah ditentukan oleh pengontrol berdasarkan pengukuran dari berbagai sensor kontrol engine. Pengontrol mengirimkan sinyal elektrik ke aktuator EGR. Biasanya, aktuator ini adalah katup dengan posisi variabel yang mengatur EGR berdasarkan tekanan manifold hisap dan tekanan gas buang. Meskipun ada banyak konfigurasi EGR, hanya satu contoh representatif yang akan dibahas untuk menjelaskan operasi dasar dari jenis aktuator ini. Contoh aktuator EGR ditunjukkan secara skematik pada gambar. Aktuator ini adalah katup diafragma yang dioperasikan dengan vakum dengan pegas yang menahan katup agar tetap tertutup jika tidak ada vakum yang diterapkan.